Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatima, tingkat 1B D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kendari dengan NIM P003240200061. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem panca indera. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu sistem indera. Jadi, sistem indera merupakan salah satu bagian dari koordinasi yang merupakan penerima rangsangan atau reseptor dari luar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem panca indera itu diantaranya ada 5 bagian. Yang pertama yaitu mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, yang keempat kulit, dan yang kelima lidah. Tetapi pada outlet yang kita bahas pada saat ini itu ada 3 fisiologi, diantaranya fisiologi pendengaran. Fisiologi pendengaran ini berhubungan langsung dengan telinga, dan yang kedua fisiologi penglihatan. Tentu saja fisiologi penglihatan ini berhubungan langsung dengan mata, dan yang terakhir fisiologi telinga atau fisiologi pendengaran yang berhubungan langsung dengan telinga. Dari ketiga fisiologi tadi, hal yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai fisiologi pendengaran. Nah, sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana anatomi umum dari telinga. Agar lebih cepat memahaminya, perhatikan gambar berikut. Telinga merupakan indera pendengar, dan telinga terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga bagian luar, kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian dalam. Untuk bagian-bagian telinga, kita bisa lihat di gambar ini. Jadi kita bahas dari yang pertama yaitu telinga bagian luar. Telinga luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Telinga luar berguna untuk menangkap getaran suara. Selanjutnya yaitu telinga bagian tengah. Telinga tengah terdiri atas selaput pendengaran atau gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustachius. Tulang-tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Bila ada bunyi masuk, gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran akan bergetar. Saluran eustachius menghubungkan rongga telinga dan rongga mulut. Selanjutnya yang terakhir yaitu telinga dalam. Telinga dalam terdiri atas bagian yang disebut tingkap jorong dan rumah siput. Telinga dalam berguna meneruskan rangsang suara ke otak. Jadi itulah tadi materi singkat mengenai sistem panca indera pada telinga atau pendengaran. Selanjutnya bagian kedua yaitu sistem panca indera pada mata. Ini adalah gambar indera penglihatan atau mata beserta dengan bagian-bagiannya. Yang akan kita bahas yaitu bagian-bagian beserta fungsinya. Baiklah, yang pertama yaitu kornea atau selaput bening. Berguna meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, cahaya itu akan berakhir pada selaput jala atau retina. Yang kedua yaitu iris atau selaput pelangi. Terletak di belakang kornea mata. Di tengah selaput pelangi terdapat cahaya yang disebut anak mata atau pupil. Itu gunanya untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Lensa berguna untuk menfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina. Dengan demikian, benda yang dilihat akan tampak jelas. Lensa mata juga memiliki kemampuan mencepung dan memipih. Kemampuan lensa mata untuk mengubah kecembungan disebut dengan daya akumulasi. Bagian keempat adalah badan bening, yang berguna untuk meneruskan cahaya yang telah melalui lensa. Bagian selanjutnya yaitu retina atau selaput jala. Retina ini berguna untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang terakhir adalah saraf mata. Saraf mata ini berguna untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Itulah tadi mengenai materi sistem panca indera pada mata. Nah, selanjutnya pembahasan ketiga yaitu sistem panca indera pembau ataupun hidung. Hidung merupakan indera pembau selain sebagai alat pernafasan. Di dalam hidung terdapat saraf pembau. Rangsang bau yang diterima hidung diteruskan ke otak. Ketidakmampuan indera
pembau untuk mencium bau yang dinamakan anosmia. Sedikit saya jelaskan mengenai penyakit anosmia. Jadi salah satu penyebabnya itu bisa saja karena terjadi penyumbatan di hidung dan bisa juga terjadi karena awal dari sakit kulit. Jadi hal dua ini bisa saja kemungkinan besar awal dari penyakit anosmia. Materi selanjutnya yaitu mengenai indera pengecap, biasa disebut dengan lidah. Lidah terletak di dalam mulut. Lidah merupakan indera pengecap. Saraf pengecap terhadap pada bintil-bintil lidah. Bintil-bintil itu sebuah papila. Lidah mempunyai bagian-bagian yang peka terhadap rasa tertentu. Yang pertama, ujung lidah peka terhadap rasa manis. Yang kedua, samping lidah peka terhadap rasa asin dan masam. Yang ketiga, pangkal lidah peka terhadap rasa pahit. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari lidah atau indera pengecap, dan bagian terakhir yaitu indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung saraf peraba. Tidak semua permukaan kulit merupakan alat peraba yang sama pekanya. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan sakit. Baiklah, mungkin ini saja materi dari saya mengenai sistem panca indera pada manusia. Selanjutnya lanjut pada pembahasan mengenai jantung. Anatomi jantung. Jantung adalah sebuah organ penting yang berfungsi sebagai pompa darah ke seluruh tubuh atau organ target. Terletak di mediastinum yang dilindungi oleh tulang rusuk, sternum, tulang belakang, dan tulang rusuk. Jantung kita berukuran sekitar genggaman kita, masing-masing dengan gerak sekitar 250-300 gram. Jantung terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu atrium kanan, 2 atrium kiri, 3 vertikal kanan, dan 4 vertikal kiri. Pada bagian kanan, yaitu antara atrium kanan dengan ventrikel kanan, dibatasi oleh kutub trikustit. Pada bagian ini, darah yang miskin oksigen kembali ke jantung kanan melalui sirkulasi vena. Sedangkan pada bagian kiri, yaitu antara atrium kiri dengan vertikal kiri, dibatasi oleh kutub bikusbit atau juga disebut dengan kutub mitral. Darah yang kaya akan oksigen menuju jantung sebelah kiri melalui atrium kiri, kemudian vertikal kiri, di mana darah yang kaya akan oksigen ini selanjutnya dipompa menuju serta dan sirkulasi. Mungkin ini saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.